Selamat datang di Historical TV Channel yang membahas tentang sejarah Indonesia dan dunia. Sejarah Indonesia sebelum merdeka. Pada awalnya, pulau-pulau di Nusantara adalah rumah bagi masyarakat yang menjalani kehidupan sederhana. Mereka berburu, mengumpulkan hasil hutan dan perlahan-lahan mulai bercocok tanam. Dalam bayangan pegunungan hijau dan sungai yang deras, mereka membangun kebudayaan yang kemudian akan dikenal sebagai jejak awal sejarah Nusantara. Sisa-sisa kehidupan mereka ditemukan ribuan tahun kemudian di Sangiran dan Trinil, di mana para ilmuwan menemukan fosil manusia purba yang kini dikenal sebagai Homo erectus. Seiring waktu, kelompok-kelompok ini berkembang. Mereka mulai mengukir kayu dan batu, membuat alat untuk berburu, dan mulai menetap di daerah-daerah tertentu. Pagi berganti siang dan siang berganti malam, Nusantara tetap tenang dalam ritmenya. Tetapi angin perdagangan dari India dan Tiongkok perlahan membawa perubahan. Kerajaan awal dan jejak Hindu-Buddha di tepi Sungai Mahakam di Kalimantan Timur, berdirilah sebuah kerajaan bernama Kutai pada abad keempat. Tak jauh dari situ, di tepi Sungai Citarum di Jawa Barat ada kerajaan Tarumanegara. Kutai dan Tarumanegara adalah saksi awal bagaimana budaya Hindu masuk dan berkembang di Nusantara. Dari prasasti yang tertulis dalam bahasa Sanskerta, kita mengetahui bahwa pengaruh Hindu dan Buddha datang melalui jalur perdagangan. Para pedagang bersama dengan biksu dan pelaut datang membawa ajaran dan kebudayaan baru. Namun, yang lebih dari sekadar agama, mereka juga membawa cara berpikir baru tentang kekuasaan, keagungan, dan keberanian. Konsep-konsep ini meresap ke dalam jiwa Nusantara. Di Sumatera, Kerajaan Sriwijaya tumbuh menjadi pusat kekuasaan dan agama Buddha menjadi kekuatan besar di Asia Tenggara. Di Jawa Timur, lahir Kerajaan Majapahit yang membawa semangat persatuan Nusantara. Gajah Mada, sang patih terkenal, bersumpah untuk menyatukan seluruh Nusantara. Di bawah Panji Majapahit, pulau-pulau yang terpisah oleh lautan itu mulai merasa sebagai bagian dari satu kesatuan. Kedatangan Islam dan bangsa-bangsa asing suatu hari di pesisir barat Sumatera, seorang pedagang dari Gujarat datang membawa ajaran baru, yaitu Islam. Ajaran ini yang penuh dengan kedamaian dan kesetaraan diterima dengan baik oleh masyarakat pesisir. Pelan tapi pasti, Islam menyebar dari kota-kota pesisir ke pedalaman. Samudera Pasai di Aceh menjadi kerajaan Islam pertama di Nusantara. Islam yang datang dengan perdagangan dan seni, bukan peperangan, menyebar dengan cepat di kalangan masyarakat. Namun kedamaian ini terusik dengan datangnya bangsa Eropa. Portugis adalah yang pertama kali tiba, diikuti oleh Spanyol, Belanda, dan Inggris. Mereka datang bukan untuk berdagang, melainkan untuk menguasai. Rempah-rempah yang tumbuh subur di tanah Nusantara menjadi magnet bagi bangsa-bangsa Eropa ini. VOC, perusahaan dagang Belanda, berusaha memonopoli perdagangan dan menguasai Nusantara. Tindakan VOC ini mendapat perlawanan dari tokoh-tokoh Nusantara seperti Sultan Hasanuddin dari Makassar dan Pangeran Diponegoro dari Jawa. Kolonialisme Belanda dan penjajahan. Setelah VOC bangkrut, pemerintah Belanda mengambil alih langsung pemerintahan di Nusantara. Mereka memberlakukan sistem tanam paksa yang mewajibkan rakyat untuk menanam kopi, gula, dan nila. Rakyat Nusantara diperas dan dijajah di tanah mereka sendiri. Mereka bekerja keras dari pagi hingga petang, namun hasil jerih payah mereka dibawa ke negeri yang jauh, ke Belanda, untuk memperkaya para penjajah. Di bawah panas matahari yang terik, para petani tetap menanam dengan hati yang pilu. Tapi di balik penderitaan itu, semangat perjuangan mulai tumbuh. Para tokoh dari berbagai daerah mulai bangkit. Patimura di Maluku, Imam Bonjol di Sumatera, dan Diponegoro di Jawa memimpin perlawanan. Meskipun banyak dari mereka akhirnya ditangkap atau dibunuh, api perjuangan mereka tidak padam. Awal kebangkitan nasional pada awal abad ke-20, ketika dunia mulai berubah, Nusantara juga ikut bergolak. Lahirnya pendidikan modern dan terbukanya akses terhadap ilmu pengetahuan membawa kebangkitan baru. Para pemuda mulai menyadari pentingnya persatuan. Pada tahun 1908 lahir Budi Utomo, organisasi modern pertama yang didirikan oleh para pelajar kedokteran di Stovia.
Pergerakan ini diikuti oleh organisasi-organisasi lain seperti Sarekat Islam dan Muhammadiyah. Tahun 1928 menjadi saksi dari Sumpah Pemuda ketika para pemuda dari berbagai daerah bersumpah untuk bersatu. Mereka berjanji untuk satu tanah air, satu bangsa dan satu bahasa Indonesia. Sumpah ini menjadi simbol persatuan, bahwa meskipun berbeda suku dan bahasa, mereka adalah satu bangsa yang sama, yaitu bangsa Indonesia. Pendudukan Jepang dan proklamasi kemerdekaan pada tahun 1942, Belanda menyerah kepada Jepang dan Nusantara pun jatuh ke tangan Jepang. Awalnya, rakyat menyambut Jepang sebagai saudara Asia yang datang untuk membebaskan mereka dari Belanda. Namun Jepang tidak kalah kejamnya. Mereka memaksa rakyat untuk kerja paksa, merampas hasil bumi, dan menindas setiap bentuk perlawanan. Namun di balik penindasan ini, Jepang juga memberi sedikit ruang bagi pemimpin Indonesia untuk bergerak. Para pemuda mulai mempersiapkan diri untuk kemerdekaan. Pada 17 Agustus 1945, di tengah kekosongan kekuasaan setelah Jepang menyerah kepada sekutu, Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Di tengah sorak-sorai dan air mata bahagia, rakyat Indonesia akhirnya meraih kemerdekaan yang telah mereka perjuangkan selama ratusan tahun. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan, namun proklamasi hanyalah awal dari perjuangan. Belanda kembali datang ingin merebut kembali Indonesia. Pertempuran demi pertempuran terjadi, yang paling terkenal adalah pertempuran di Surabaya pada 10 November 1945. Dengan bambu runcing dan senjata seadanya, rakyat Indonesia melawan pasukan Belanda yang bersenjata lengkap. Meski banyak yang gugur, semangat mereka tidak goyah. Hingga akhirnya, setelah 4 tahun penuh perjuangan, Belanda mengakui kedaulatan Indonesia pada 27 Desember 1949. Perjalanan panjang yang penuh pengorbanan ini akhirnya membawa bangsa Indonesia menjadi negara yang merdeka dan berdaulat.